besar banget sampai di Danamon 7 miliar, di BRI 2,5 miliar. Kedua korban ditemukan terpanggang dalam sebuah mobil. Peristiwa ini sontak jadi perhatian warga. Kita melihat di dalam mobil itu, kita mendapatkan dua sosok mayat yang sudah terbakar, yang sudah sangat-sangat parah, yang sudah sangat parah. Satu posisinya adalah di tengah, kemudian yang satunya adalah di belakang. Semua sudah terbakar dengan isi-isi mobil itu. Aparat kepolisian Resor Kabupaten Sukabumi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian. Sejumlah fakta pun ditemukan. Hasil dari olah TKP, kita menemukan tanda nomor kendaraan di kendaraan yang terbakar tersebut. Kemudian dengan identitas yang ada, temuan yang TKP, kita menelusuri nomor polisi kendaraan dengan identitas. Kemudian kita mengetahui bahwa identitas kendaraan tersebut atas nama AK yang beralamat di Lebak Bulus. Identitas korban pun akhirnya diketahui. Ia adalah Edi Chandra alias Pupung dan anaknya M. Adi Pradana. Untuk mengetahui lebih dalam kasus ini, tim menyingkap tabir coba menelusuri lokasi kejadian di Desa Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Ditemani seorang warga, kami melihat mobil korban yang sudah ditutupi terpal. Kondisinya hangus terbakar. Suryana, nama pria ini, dialah salah satu warga yang sempat melihat kobaran api menghanguskan mobil korban. Pas kejadian ada bunyi ledakan, kirain saya ada yang tabrakan motor atau mobil ya. Saya langsung lihat ke atas. Pas saya udah di pertengahan jalan di sana, udah ada kobaran api, ada mobil warna hitam terbakar. Saya belum diperiksa nomor apa, mereknya apa itu. Ada mobil terbakar. Saya langsung telepon Babin Kamtibmas, Pak Juanda, Pak. Tanya, Babin Kamtibmas tanya sama saya, ada korban nggak ada? Nggak ada, Pak. Itu pintunya udah kebuka sih, pintu depan, Pak. Polisi terus menyelidiki kasus tewasnya ayah dan anak yang terpanggang di dalam mobilnya. Ada saksi yang mengatakan bahwasanya yang mengendarakan mobil tersebut adalah sosok wanita yang bercadar. Kemudian ada saksi yang mengatakan bahwasanya mobil itu konvoi atau bersamaan dengan dua mobil yang sejenis, kemudian yang sama warna dengan nopol yang berbeda. Ternyata Edi Chandra alias Pupung dan anaknya M. Adi Pradana dihabisi oleh pembunuh bayaran yang disewa oleh Aulia Kusuma, istri Pupung.
Aulia pun ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya. Lantas, bagaimana mereka menghabisi kedua korban? Saya punya niat mau membunuh suami saya itu karena memang saya udah kesel banget sama suami. Sejak punya utang yang besar banget sampai di Danamon 7 miliar, di BRI 2,5 miliar. Aparat gabungan dari Polres Sukabumi dan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah di Desa Mekarjaya, Kecamatan Putra Rumbia, Lampung Tengah, yang menjadi tempat persembunyian Kusmawanto Agus, salah satu pembunuh bayaran yang menghabisi nyawa Edi Chandra alias Pupung dan anaknya, M. Adi Pradana. Tak ada perlawanan saat penggerbekan dilakukan. Kusmawanto pun digelandang ke Polda Metro Jaya. Tak jauh dari lokasi penangkapan Kusmawanto, polisi juga meringkus Nur Said Sugeng yang juga ikut mengeksekusi Pupung dan Adi Pradana. Inilah keempat tersangka yang terlibat dalam kasus terbunuhnya Pupung dan anaknya M. Adi Pradana. Mereka adalah Aulia Kesuma, istri Pupung, yang menjadi otak pelaku sekaligus eksekutor. Selain itu ada nama Kelvin, anak kandung Aulia Kesuma, yang ikut membantu proses pembunuhan ini. Ada juga 2 nama lain, yaitu Kusmawanto Agus dan Muhammad Nur Said Sugeng yang merupakan pembunuh bayaran. Keduanya dijanjikan upah sebesar 500 juta rupiah. Motif pembunuhan ini sendiri ternyata berlatar belakang utang piutang. Dari alat bukti dan beberapa keterangan saksi, bahkan keterangan tersangka sendiri, motifnya itu adalah pertama karena saudari AK ini mempunyai utang yang begitu besar, yaitu 10 miliar di 2 bank. Bank A itu ada 7 miliar, kemudian Bank B 2,5 miliar, sedangkan kartu kreditnya adalah 500 juta, jadi semua sekitar 10 miliar. Kemudian motif yang kedua adalah tidak harmonisnya rumah tangga mereka karena almarhum saudara Edi Chandra memiliki 1 orang putra atas nama Dana tadi, dan TSK AK ini juga membawa 2 orang anaknya dari hasil perkawinan sebelumnya, yaitu saudara KR dan saudari Angel. Nah, akhirnya mereka tidak akur. Rumah inilah yang menjadi sumber malapetaka. Aulia meminta agar suaminya menjual rumah ini untuk membayar utang sebesar 10 miliar rupiah. Namun Edi Chandra alias Pupung dan anaknya tidak bersedia. Aulia marah, Pupung dan Adi pun dieksekusi di rumah ini. Sampai akhirnya jasad kedua korban dibakar bersama mobilnya.
suami saya itu karena memang saya udah kesel banget sama suami. Sejak punya utang yang besar banget sampai di Danamon 7 miliar, di BRI 2,5 miliar. Edi Chandra Purnama alias Pupung dan anaknya M. Adi Pradana tewas secara mengenaskan. Tubuh mereka berdua terpanggang di dalam mobilnya yang dibakar. Suasana haru terlihat saat keluarga menjemput jasad keduanya di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga tak kuat menahan tangis. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ikutin hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim. Setelah menjalani otopsi, jasad kedua korban diserahkan ke pihak keluarga. Aulia Kesuma, istri Pupung, memang keji. Sampai-sampai ia rela menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa suami dan anak tirinya. Hal ini tergambar saat polisi menggelar proses rekonstruksi kasus ini. Dan inilah pengakuan Aulia Kesuma saat dijemput polisi di tempat tinggalnya. Saya punya niat mau membunuh suami saya itu karena memang saya udah kesel banget sama suami. Sejak udah 2 tahun berjalan ini, sejak punya utang yang besar banget sampai di Danamon 7 miliar, terus di BRI 2,5 miliar. Saya udah bilang suruh suami jual rumah tapi nggak mau. Setiap kali saya ngomong itu, suami nggak segan-segannya mukulin saya. Itu dilakukannya itu di kamar dengan ada emosi, dia akan pukul saya. Itu kejadiannya selalu malam. Saya udah dikata-katain macem-macem sama suami, sampai pernah dilemparin asbak sama suami. Itu memang gara-gara masalah, selalu kalau ngomong masalah utang. Dia ngerasa itu semua uang saya pakai, bukannya untuk buat uangnya itu saya hambur-hamburin. Dia malah pernah ngomong, dia bilang katanya uang itu saya pakai buat beli apartemen Kelvin lah, buat mobil Kelvin lah. Padahal apartemen Kelvin juga sewa, mobil juga kredit, bukannya dibeli. Saya sumpah demi Allah, saya nggak pernah beli apapun kebutuhan yang menghambur-hamburkan uang. Uang yang dipakai itu padahal benar-benar itu untuk bayarin setiap bulan angsuran, sisanya itu. Karena memang setiap bulan 200 juta, itu nggak mungkin bisa dapat dari hasil saya gestun. Walaupun dicari bagaimanapun nggak akan dapat. Tapi suami saya itu tidak pernah mau tahu. Mencampur obat itu dengan jus yang ada yang bakal diminum sama Pak Edi, dua jus, yang satu buat saya, satunya buat Pak Edi. Pada waktu Pak Edi minum, setelah itu saya bawa ke ruangan tengah. Di ruangan tengah itu Pak Edi itu saya bilang, ya minum ya jusnya. Memang Pak Edi nggak ada kecurigaan kalau memang seperti itu layaknya, biasanya seperti itu. Minum, pas minum memang Pak Edi ngomong, kok rasanya pahit ya, rada pahit gitu. Ya saya bilang itu ada campuran sayurannya. Setelah itu Pak Edi minum. Setelah minum itu sempet kita ngobrol-ngobrol. Pak Edi juga kasih makan ikan apa segala macam. Nggak lama Dana pulang.
Dana pulang. Saya dengar karena saya ada di kamarnya saya dengar Dana pulang. Saya dengar juga dia ngambil jusnya itu kan di kulkas, terus dia bawa, dia minum, dia taruh. Begitu Dana udah naik ke atas, saya keluar dari kamar. Kayaknya Pak Edi sudah tertidur pulas banget. Saya gerak-gerakin ya, memang masih suka goyang-goyang sih, tapi benar-benar pulas, beda dengan tidur yang biasa. Pada waktu Kelvin sama Dana itu ada di atas, saya Agus sama Agung sama Sugeng ke kamar saya. Saya bukain pintu, mereka masuk. Terus si Agus itu ngasih saya anduk. Terus saya bilang, tugas saya apa? Udah, ibu bekap aja, bekap pakai anduk. Saya juga sebenarnya sedikit takut. Ya udah, saya dengan keberanian saya masuk ke belakangnya Pak Edi, langsung saya bekap, terus langsung si Agus itu beraksi. Si Agus itu langsung pegang tangannya, si Sugeng itu langsung menimpa Pak Edi, seperti memegang lehernya gitu kan, Itu Agus sempat menginjak pakai kaki di lehernya Pak Edi, terus sama ke badannya Pak Edi juga. Itu posisinya Agus juga sempat ngikat kakinya Pak Edi. Setelah itu saya tetap terus membekap Pak Edi. Mulutnya itu dia pokoknya terus, saya nggak lepasin terus-terusan. Nah, Agus itu sempet dia bawa pisau ternyata. Dia bilang, "Bu, tusuk ya." "Jangan." Saya bilang, "Jangan sampai ditusuk." Saya bilang gitu. Ya, pertimbangan saya kalau tusuk nanti ada bekas luka tusukan. Pertama itu, kedua juga nanti terlalu banyak darahnya, saya juga takut. Sebenarnya, jasad kedua korban hendak dibakar di rumah, namun upaya tersebut gagal. Saya jalan kaki jauh juga itu sambil nelponin Agus. "Mas, ini gimana ini? Nggak bisa, ini nggak kebakar ini. Terus gimana?" "Ya udah, sekarang ibu sama Kelvin bawa itu malam ini juga pergi." Terus udah gitu, terus sampai di apartemen, saya ngomong sama Kelvin, "Kok ini gimana?" "Ya udahlah, besok pagi aja." Saya bilang, "Kok ini gimana nih kok nggak kebakar ya? Besok pagi mau jam berapa kita pergi? Terus mau gimana caranya gitu?" "Ya udahlah, besok lah Bunda, tapi jangan malam ini aku juga takut. Kondisinya udah gelap kayak gitu, serem banget gitu." Karena dia juga posisinya sebenarnya takut mayat gitu kan. Aulia juga menceritakan bagaimana jasad kedua korban dibakar di dalam mobil. Saya beli bensin, saya beli 1 botol, saya belum saya kasih ke Kelvin, ya kan. Setelah itu sampai di sana saya sempat pas putar balik, itu kan sempat ada momennya putar balik, saya kasih buka jendela, saya kasih ke Kelvin. Setelah itu Kelvin di dalam mobil tuh saya lihat posisinya, kalau mobil yang dibakar itu posisinya udah mulai ke jurang, kalau saya di sampingnya, samping persis tidak, tapi rada maju ke depan. Nah, terus Kelvin itu menyiram bensinnya, begitu dinyalain sama dia, dilempar, malah terus meledak. Nah, Kelvin kena ledakan, mobilnya Kelvin juga sempat kena ledakan sedikit. Ya udah, setelah itu si Kelvinnya terbakar, masuk ke dalam mobil. Setelah itu saya ngebut, saya jalan ke RSPP. Dan saat mobil terbakar itulah anak kandung Aulia Kesuma, Giovanni Kelvin, ikut terbakar. Dan hingga kini Kelvin masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. M. Adi Pradana, pemuda ini sudah pergi untuk selamanya. Ia tewas dihabisi oleh pembunuh bayaran yang disewa oleh ibu tirinya. Dan video ini kini jadi pengobat rindu ibu kandung dan keluarganya. And so I came to see it and be sent for a while. And there he was, young boy, stream into my
his finger, bringing colors to beat this world. Bring me this song, bring me song, kill me softly, this song.